Nama Francisca NIM 19104169909, jurusan Ekonomi Manajemen, hari tanggal Senin 8 November 2021, mata kuliah UTS Perilaku Organisasi, jam 10.30 sampai 12.30, dosen Adi Mursalim, SEMM. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi ilmu terapan yang mengkaji hubungan antar manusia dalam organisasi, baik manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok, serta hubungan manusia dan organisasi. 2. Jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Timothy Judge, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Menurut Toha, perilaku organisasi adalah yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Menurut Syamir Torang, perilaku organisasi tentu tentang apa yang dilakukan oleh mereka yang ada di dalam organisasi dan bagaimana perilaku mereka mampu memberikan dampak pada performa organisasi tersebut. 3. Sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Pertama, memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi. Untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi, dengan demikian kita dapat mengembangkan cara pikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. 2. Meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tertentu terjadi. 3. Mengendalikan perilaku. Dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika pemimpin organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. 4. Terdapat bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku konsumen? Pertama, psikologi. Ilmu psikologi yang berkontribusi terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dan organisasi. Psikologi organisasi mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku dalam organisasi. 2. Sosiologi. Ilmu sosiologi membahas tentang sistem dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Ilmu sosiologi berkontribusi terhadap perilaku organisasi, terutama tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. 3. Antropologi. Ilmu antropologi memahami tentang interaksi manusia dan lingkungannya, demikian juga organisasi membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi.
4. Politik, sejarah, dan ekonomi. Ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Ilmu politik berkontribusi terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah tentang sejarah dari pemimpin-pemimpin besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalannya. Ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan. Nomor 5, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Karena merupakan salah satu tujuan utama agar bisa merepatilisasikan teori organisasi dan juga memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Nomor 6, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan. Misalnya seperti tujuan untuk pemerintah, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. 2. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian kerja juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. 3. Prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawaban. 4. Prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. 5. Prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya, sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas pemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal, serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal. Prinsip kesatuan pemerintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan kita. 6. Prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar bertujuan pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. 7. Jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, adanya perilaku. Perilaku organisasi adalah perilaku seseorang atau individu dalam sebuah organisasi. Oleh sebab itu, kita harus mampu
atau tahu tentang memahami perilaku berbagai individu dan organisasi. 2. Adanya struktur. Struktur dalam organisasi dapat berkaitan dengan adanya hubungan yang bersifat tetap dalam sebuah organisasi. Jika dalam sebuah organisasi tidak mempunyai atau memiliki struktur, maka sebuah organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya proses. Proses yang dimaksud adalah adanya interaksi yang berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi ini meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan dan kekuasaan dalam sebuah organisasi. Nomor 8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. 9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antar individu dengan individu lainnya atau individu dengan lingkungannya. Dan perilaku setiap individu itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. 10. Ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Faktor internal yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain: jenis, ras atau keturunan, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, inteligensia, bakat, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal antara lain pendidikan, agama, kebudayaan, lingkungan, dan sosial ekonomi. 11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Berikan contohnya dalam penjelasan Anda. Nilai dan perilaku individu saling berkaitan erat karena memiliki kesamaan perilaku individu, bagaimana kita bertindak dalam aktivitas kita sehari-hari dan memberikan nilai terhadap perilaku kita. 12. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dan organisasi? Keberagaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. 13. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Keberagaman wilayah dan lingkungan wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Kedua, keberagaman suku bangsa dan budaya suku bangsa atau kelompok etnis adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, ada kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. 3. Keberagaman agama. Agama adalah sistem keyakinan kepada Tuhan. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agama yang diakui secara sah di Indonesia adalah: pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, keenam Konghucu. 4. Keberagaman ras dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. 14. Sebutkan tugas yang sudah dikerjakan. Meringkas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4.